Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi menjelang siang. Semoga selalu dalam kebaikan dan sehat selalu semuanya untuk murid kebanggaan Bapak 10 UPW. Kita mulai lagi pembelajaran administrasi umum. Kali ini kita akan belajar kaitannya dengan dokumen. Nah, nanti kita akan melihat sama-sama jenis-jenis dokumen ditinjau dari segi pemakaiannya ya. Namun sebelum itu, kita harus mempelajari dulu apa itu dokumen. Dokumen menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Jadi itu dokumen ya. Setiap kita pasti memiliki dokumen. Di antaranya kalau misalnya dokumen pribadi nanti kita akan belajar sama-sama di dalam ada akta kelahiran gitu kan. Kalau yang sudah 17 tahun ke atas ada KTP dan sebagainya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dokumen. Maka dari itu di segmen kali ini kita mempelajari dokumen-dokumen yang berada di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dokumen yang berada di kantor. Ya, ini definisi dari dokumen. Nah, lalu apa itu dokumentasi? Yaitu adalah suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat. Ya, jadi kita akan sama-sama nih mempelajari dokumentasi. Nah, kita berawal dari dulu, kita berkenalan dulu dengan dokumen-dokumennya. Yaitu pertama ini dokumen yang ditinjau dari segi pemakaiannya, dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah dokumen pribadi, ya, yaitu surat-surat yang berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri seseorang. Ya, contohnya adalah akta kelahiran. Nah, akta kelahiran itu adalah dokumen pribadi yang menjelaskan tentang peristiwa penting ya, lahirnya seseorang. Di antaranya itu pasti terdiri dari nama orang tua dan juga pastinya adalah dari tanggal kelahirannya, ya, tanggal kelahiran dan tempat kelahirannya di mana. Ya, itu akte kelahiran. Lalu yang kedua itu ada STTB. Apa itu STTB? Ya, STTB itu adalah nama lain dari ijazah, ya, atau singkatan dari surat tanda tamat belajar. Ya, bagi kalian yang dulu SD pasti punya STTB-nya ya. Ini STTB itu bahasa jadul mungkin ya, lebih dikenal sekarang itu dengan julukan ataupun sebutan ijazah. Nah, piagam juga sama. Ya, kalian yang mungkin dulu pernah ikut kejuaraan gitu kan. Nah, itu jangan sampai hilang ya. Ya, kalau misalkan orang tuh mengabadikan satu dokumen biasanya di laminating ya, supaya dokumen tersebut awet. Nah, ya terus KTP. Ayo, KTP singkatan dari apa? Iya, betul banget ya. KTP itu adalah singkatan dari kartu tanda penduduk. Lalu ada lagi SIM. Ayo, SIM singkatan dari apa? Surat izin mengemudi, surat nikah, dan lain-lain. Ini adalah dokumen pribadi ya. Dia bersifat pribadi ya pada diri seseorang. Kita lanjut ya. Ini tipe pertama, kita lanjut yang mohon maaf, kita lihat dulu sama-sama di sini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari dokumen pribadi yang dimiliki seseorang. Ya, yang sebelah kanan tuh ada akta kelahiran. Pasti insya Allah kalian semua sudah punya ya. Nah, yang atas itu ada kartu tanda penduduk ya, walaupun sebenarnya itu di belakangnya, tapi ada di depannya pasti menjelaskan biodata seseorang. Lalu yang di bawah itu adalah buku nikah. Ya, pasti kalian juga semua belum ya. Oke. Yang kedua adalah dokumen niaga, yaitu adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa jual beli atau dalam dunia perdagangan. Contohnya adalah cek ya, cek kalau misalkan zaman dulu tuh ada cek ya. Kalian bisa searching di internet cek itu seperti apa lebih lengkapnya. Jadi salah satu kertas yang memang di situ punya nilai. Nah, obligasi pun kalian bisa searching, itu surat keterangan hutang ataupun surat berharga ya yang memiliki nilai. Nah, kwitansi itu adalah surat ataupun dokumen sebagai bukti pembayaran yang sah. Wesel itu adalah salah satu ini ya, dulu tuh kalau misalkan kita berbicara orang mau kirim uang melalui pos dia harus menggunakan wesel. Nah, saham ya kita tahu bersama bahwa saham itu adalah satu lembaran di mana kepemilikan satu perusahaan ya, meskipun dalam jumlah yang memang bervariatif. Kita lihat sama-sama, next dulu. Nih ini contoh-contohnya ya. Nah, obligasi yaitu adalah surat. Ini obligasi itu kita lihat sama-sama dari PT Pembangunan, Persero dan sebagainya ya.
Nah, di situ ada surat saham, ya, kepemilikan atas satu perusahaan, buku cek, ya, buku cek itu untuk mencairkan dana, gitu kan. Kalau misalkan orang kemana-mana dulu tuh, kalau nggak bawa ATM, dia menggunakan cek, jadi semacam lembaran kertas dari bank yang dikeluarkan dari bank, nanti kita tuliskan saja nominalnya, dan nanti orang yang diberi itu, dia bisa pergi ke bank lalu mencairkan dana yang ada di cek tersebut. Nah, ini zaman-zaman dulu ya, tapi kita harus tahu. Lalu selanjutnya adalah dokumen sejarah. Ini adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sebagai naskah proklamasi, naskah sumpah pemuda, batu tulis, dan lain-lain. Ya, kita tahu sama-sama lah ya barang-barang bersejarah, nah itu pun adalah bagian dari dokumen. Ini contohnya ya, itu teks proklamasi asli ya. Dia ada coretan dan sebagainya, naskah asli. Terus sumpah pemuda gitu kan, batu tulis. Nah, kebetulan di Bogor sendiri juga ada daerah batu tulis ya. Di sana ada peninggalan-peninggalan sejarah. Terus juga di sini ada banyak sekali surat-surat ataupun putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Lalu selanjutnya adalah dokumen pemerintah, adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara. Ada UUD 1945, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya. Dan biasanya kalau misalnya dokumen pemerintah itu ini ada logo-logo seperti ini. Nah, logo resminya dari satu instansi. Ataupun dari ini dari keputusan presiden langsung. Nah, ini kurang lebih. Oke, kita lanjut materi berikutnya, itu dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya. Nah, dari segi nilai kegunaannya itu terdiri dari 4 juga, yaitu adalah yang pertama nilai penerangan, surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi pada masyarakat. Sebagai contoh yang tadi kita lihat sama-sama ya, KTP, itu dia memberikan penerangan. Penerangan apa? Penerangan tentang biodata seseorang. Ya, jadi maka dari itu ditinjau dari segi nilai kegunaannya, bahwa yang pertama itu dokumen itu dilihat dari nilai penerangan. Jadi setiap dokumen itu ada nilai penerangannya ataupun memberikan keterangan dari dokumen tersebut. Lalu yang kedua adalah nilai perdagangan. Itu adalah surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Ya tadi ya ada saham gitu kan yang berupa lembaran, terus juga tadi ada kwitansi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita beli apa-apa, kenapa sih mesti ada kwitansinya? Yaitu sebagai kita memiliki nilai perdagangan dari kwitansi tersebut, ya. Jadi itu adalah sebagai bukti bahwa kita sudah mengeluarkan sejumlah uang dan ditukarkan dengan satu barang. Nah, dokumen sebagai buktinya apa? Ya, kwitansi tersebut. Nah, terus ada lagi nilai yuridis, ya, surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti secara hukum di muka pengadilan. Nah, ini berkaitannya dengan misalkan ada surat kontrak gitu ya. Jadi surat kontrak misalkan peminjaman barang ataupun penggadaian barang gitu kan, berdasarkan janji di atas hitam dan putih, hitam di atas putih gitu kan. Jadi nanti bisa sebagai bukti pengadilan di hukum pengadilan. Dan juga terus selanjutnya ada nilai historisnya. Surat-surat yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ya, jadi beberapa barang-barang bersejarah itu pasti memiliki nilai historis. Ya, setiap barang, pusaka dan sebagainya dia memiliki nilai historis. Kenapa? Karena setiap barang-barang tersebut itu punya nilai, cerita sejarahnya masing-masing. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai historis. Jadi kalau misalkan tadi jenis-jenisnya, contoh-contoh secara realnya, nah ini yang kedua ini dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya, ini adalah nilai-nilai yang berada dalam setiap dokumen ya. Jadi setiap dokumen itu punya nilai penerangan. Kalau misalkan dokumennya gak, dia punya nilai perdagangan gitu kan. Dan nilai yuridis yaitu nilai yang kaitan dengan hukum, lalu juga nilai historis bagi barang-barang atau dokumen-dokumen bersejarah. Jadi kurang lebih itu pembelajaran hari ini, kita mengenal dokumen, tidak hanya sekedar dokumen, tapi kita lebih mengenal secara detail dokumen itu terdiri dari apa saja. Nah, ini kita sudah mempelajari jenis-jenis dokumen dari segi pemakaiannya dan segi nilai kegunaannya. Ya, jadi maka dari itu semoga bisa dipahami bahwa memang berawal dari dokumen ini adalah satu hal yang memang kita biasa gunakan sehari-hari, terutama nanti pada saat kalian bekerja, dokumen ini tidak akan pernah luput dari keseharian kalian. Sekian aja materi dari Bapak pada hari ini berkaitan dengan dokumentasi. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun via Google Classroom yang Bapak share. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.